Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua kegiatannya. Senang sekali saya Oki Adisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Kembali kita akan berbicara terkait dengan persiapan sejumlah KPU di kabupaten kota di Jawa Timur yang akan segera menyelenggarakan pilkada untuk tahun 2024. Jadi setelah tuntas dengan hajat pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, kini sejumlah KPU di kabupaten kota termasuk di Jawa Timur juga tengah dikebut oleh waktu, dikejar oleh waktu untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan pilkada, baik itu pemilihan wali kota maupun bupati di sejumlah daerah di Jawa Timur. Termasuk satu di antaranya adalah Kabupaten Mojokerto yang juga nanti pada tanggal 27 November akan menggelar hari pencoblosan. Nah, sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Mojokerto? Kami akan berbincang langsung dengan salah seorang anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Ada Bapak Randy Oki Saputra. Selamat pagi Pak Randy. Ya, selamat pagi. Kabar sehat Pak Randy? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Pak Randy, kalau kita berbicara masalah tahapan untuk pilkada atau pemilihan bupati 2024, sejauh ini tahapan yang sudah dilalui apa saja Pak Randy? Ya, sejauh ini yang pasti tahapan yang sudah kita lalui yaitu coklit ya, Yeah. pencocokan data pemilih. Alhamdulillah kita sampai hari ini atau hari Minggu kemarin, Yeah. itu minggu ketiga, hari ke-21 memang ditargetkan harus selesai. Hmm. Dan kita sudah mencapai hasil coklit 99% sudah selesai. Ya, hanya menyisakan beberapa warga saja. Ya, kurang lebih 60-an ya, 60 warga yang terkendala administrasi dan beberapa belum bisa ditemui. Ya itu saja ya. Siap, Ya. artinya sampai dengan hari Minggu kemarin, akhir pekan lalu, sudah ada 99% data pemilih untuk warga Kabupaten Mojokerto sudah selesai dicoklit oleh Panitia Pantarlih, sehingga menyisakan beberapa saja yang akan segera rampung di tanggal 24 Juli 2024 nanti. Kalau berdasarkan data pemilu 2024, Pak Randy, jumlah DPT di Kabupaten Mojokerto ada 845.926 jiwa. Sejauh ini, untuk Pilkada atau Pilbub Mojokerto 2024, akan naik atau turun jumlah DPT-nya, Pak? Ini dari hasil coklit terakhir ya, 3 minggu terakhir ini kita mendapatkan sejumlah 855.422. Siap. Nah, ini harapannya nanti di Pilkada 2024 ini partisipasi masyarakat bisa meningkat dari pemilu 2024 kemarin. Nah, kemarin itu kan partisipasi masyarakatnya itu 87%. Nah, besok ini pilkada di mana pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, harapan kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena kita memilih calon pemimpin daerah kita sendiri. Betul, Nah, betul. ini kan untuk 5 tahun ke depan. Harapan kita kan masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya, nah ini lebih sejahtera lah. Nah, seperti itu. Siap. Angka yang tidak main-main ada di 87% untuk tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya. Artinya kalau tadi dikatakan berdasarkan 3 minggu terakhir hasil coklit ada 855.000, ada kenaikan jumlah DPT di sana Pak Randy. Sementara juga target untuk partisipasi pemilih juga ikut dinaikkan dari pemilu 87. Nah, target untuk Pilbub 2024 ada di angka berapa Pak Randy? Kita menargetkan di atas 90 ya. Nah, kita targetkan nanti bisa 90% lah ya. Nanti dengan berbagai macam upaya hari ini kita sudah melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi langsung baik itu secara tatap muka ke masyarakat dan juga melalui media sosial. Gitu. Kita sudah melaksanakan media gathering di Mojokerto di KPU. Kita mengundang teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan tahapan pilkada ini. Serta kita langsung terjun ke masyarakat secara langsung. Siap, dari 87 ditargetkan 95% masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 nanti. Memang tahapan belum banyak dilalui Pak Randy. Saat ini masih coklit oleh Pantarlih,
belum masuk ke pendaftaran bakal pasangan calon, belum masuk ke masa kampanye atau bahkan hari H pencoblosan, tapi apakah sudah ada kendala-kendala atau tantangan di lapangan yang ditemui oleh kawan-kawan KPU, Pak? Iya, sesuai tahapan ya, yang pasti terkait coklit itu kalau kendala yang cukup dirasa menghambat itu tidak ada sih. Tidak ada. Ya hanya pada urusan administrasi yang banyak ini kan di kode 1 itu terkait kematian ya, warga yang meninggal. Ini kan agak sedikit terlambat dalam pemenuhan akte kematian atau surat keterangan meninggal. Tapi sudah dapat dipenuhi oleh warga dan teman-teman PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, itu sudah dapat dipenuhi. Kemudian kendala kemarin hanya ini sih, sedikit terkait keterlambatan logistik, logistik PPDP, juga logistik stiker coklit itu. Okay. Cuma sudah disikapi dan sudah kita selesaikan semua, sehingga proses coklit di minggu ketiga ini sudah memenuhi target dan kita anggap sudah maksimal, sehingga tercapai 99% hasil coklit. Siap, jadi memang masih dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Meski begitu, KPU Kabupaten Mojokerto juga sudah menyesuaikan kinerjanya sesuai dengan target yang akan diburu. Dan kali ini, tidak lama lagi di bulan Agustus nanti akan segera masuk masa pendaftaran bakal pasangan calon. Dan belum lama pada awal Juni kemarin, pemirsa, KPU Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan maskot Pilbub Mojokerto bernama Sigalih. Nah, seperti apa maskotnya dan apa maknanya? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kita masih berbincang terkait dengan bagaimana persiapan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menghadapi gelaran Pilkada pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Mojokerto yang nanti akan diselenggarakan hari pencoblosannya 27 November 2024. Nah, sebelum jeda iklan tadi kami sudah menyampaikan bahwa pada awal Juni 2024, KPU Kabupaten Mojokerto sudah meluncurkan atau merilis baik itu maskot maupun jingle untuk Pilkada Kabupaten Mojokerto 2024. Maskotnya bernama Sigalih, merupakan akronim dari warga memilih, dan juga jinglenya adalah Ayo Memilih. Nah, ini kita ingin mengulik lebih dalam lagi seperti apa makna dari maskot dan juga jingle yang sudah dirilis oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Pak Randy, Sigalih atau warga memilih, ada makna khusus dari maskot yang diluncurkan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Mojokerto pada awal Juni kemarin, Pak? Ya, tentunya ada. Maskot itu kan penting sekali bagi kita, bagian salah satu dari pendidikan politik ya, untuk pemilih. Karena nanti kita ini kan ada kirap, kita kan keliling seluruh Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya maskot ini kan menjadi simbol bahwa Pilkada ini adalah pesta demokrasi masyarakat. Betul. Di mana sebagai tokoh utama ini kan masyarakat sendiri. Tentunya apa harapannya? Ya, warga ini harus nantinya datang ke TPS untuk memilih calon pemimpinnya. Nah, dengan maskot itu, harapan kami menjadi sebuah bentuk simbol yang mudah diingat untuk warga masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ingat untuk Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 hari Rabu. Dengan ingat maskot itu Sigalih, warga nantinya dapat datang ke TPS sehingga partisipasi masyarakat ini meningkat. Karena kan kita ini mempunyai target meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi 90%. Betul. Nah, dari situ penting sekali adanya maskot Sigalih ini, dan kita selalu menghadirkan maskot tersebut di setiap agenda-agenda sosialisasi kami. Oke. Nah, itu juga bagian dari ini ya, souvenir kadang. Souvenir kepada masyarakat saat sosialisasi, supaya selalu diingat oleh masyarakat Mojokerto. Siap. Itu. Selain menjadi simbol, juga menjadi penyemarak dan juga pengingat atau reminder bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto bahwa Sigalih ini rekat sekali kaitannya dengan Pilkada atau Pilbub Mojokerto yang akan diselenggarakan pada hari pencoblosannya 27 November.
Tapi kalau kita berbicara masalah partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya Pak Randy, 87% bukan angka yang main-main. Nah, apakah ini memang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Mojokerto sudah sebegitu meleknya untuk terkait dengan politik dan menggunakan hak suaranya, atau ada faktor lain yang membuat akhirnya angka 87% itu bisa tercapai, Pak? Iya, ini cukup baik ya. Dari pencapaian 87% kemarin, KPU Kabupaten Mojokerto juga mendapat penghargaan. Nah, kalau kita melihat, kita rasa ini masyarakat Mojokerto sudah cukup melek dalam pesta demokrasi. Karena kita rasa di wilayah Mojokerto ini sudah cukup terjangkau untuk media sosial juga. Terus kemudian dalam proses sosialisasinya ini sudah mencakup kepada seluruh segmen masyarakat. Kalau kita melihat KPU Kabupaten Mojokerto saat pemilu kemarin. Sehingga partisipasi masyarakat ini cukup baik. Nah, kita kemarin dari pengawasan, kan kita juga mengikuti terus kegiatan-kegiatan KPU Mojokerto. Ini cukup intens sekali dengan masyarakat, semua segmen sering sosialisasi dengan pemuda atau pemula di sekolah-sekolah, langsung terjun ke sekolah, seperti itu. Jadi kita sangat melihat bahwa masyarakat Mojokerto ini cukup melek juga urusan pemilihan, pemilu dan pilkada. Nah, ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan lah tentunya. Seperti itu. Siap, semoga angka 87% tidak membuat kawan-kawan KPU Mojokerto merasa di atas awan, tapi justru semakin menjadi cambuk kerjanya supaya meningkatkan lagi. Berbicara masalah segmentasi pemilih, Pak Randy, tentu kita tahu memang sekarang generasinya sudah berbagai macam-macam. Di atas tahun 2000 ada generasi Z yang memang terbaru. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah segmentasi itu, apakah ini mempengaruhi cara KPU untuk mensosialisasikan diri? Apakah memang ada cara tersendiri bagi kalangan baby boomers, atau ada cara tersendiri untuk kalangan generasi milenial dan generasi Z, atau dipukul rata, Pak Randy? Iya, generasi Z ya, Gen Z, ini kelahiran 97 sampai 2012. Bisa dikatakan kelompok demografis yang nantinya itu mengisi bonus demografi tahun 2030 sampai 2040. Kalau kita melihat teman-teman Gen Z saat ini, mereka ini kan eksistensi. Nah, yang diutamakan adalah eksistensi. Betul. Kita harus mengambil celah ini. Artinya kita arahkan kepada Gen Z ini, pemilih pemula ini, turut serta dalam mengeksistensikan pilkada 2024. Kita ajak secara langsung, terjun secara langsung, Gen Z ini ikut dalam menyemarakkan pilkada ini. Dengan apa? Ya, kita ikut turut sertakan secara langsung. Kita ajak bersosialisasi. Atau kita jadikan partner, rencananya akan kita jadikan partner dalam sosialisasi pilkada ini. Sehingga mereka nanti kan ada yang berbasis komunitas, ada yang secara personal atau katakan seperti selebgram di lokal lah. Betul. Itu akan tetap kita gandeng. Sehingga mereka secara langsung, secara aktif ikut mensosialisasikan pilkada 2024. Bisa diupload di lamannya masing-masing. Nah, ini kan yang eksistensi secara positif. Nah, jadi kita ke sana, teman-teman Gen Z ini nanti. Kita ikutkan secara langsung, secara aktif dalam kegiatan. Nah, rencana KPU untuk menggandeng generasi Z yang memang sekarang sangat mengedepankan masalah eksistensi tadi, apakah nanti akan ada penjaringan terlebih dahulu, atau mereka yang memang memiliki basis massa cukup besar di media sosial akhirnya langsung digandeng walaupun masih minim pengetahuan politiknya, atau bagaimana Pak Randy? Iya, terkait hal itu pastinya kita melakukan penjaringan dahulu. Penjaringan dahulu, follower pastilah ya, follower itu menjadi pertimbangan juga. Betul. Ada yang nanti berbasis komunitas, ada yang itu tadi yang mereka secara personal. Tentunya kalau pengetahuan politik itu kan tergantung kita bagaimana memberikan pendidikan politik kepada teman-teman. Saya rasa Gen Z hari ini itu tidak sulit kok kita berikan pendidikan politik. Kalau kita melihat komen-komennya teman-teman Gen Z itu, nah, kalau kita sebut netizen, sebenarnya mereka juga melek politik juga. Tinggal bagaimana kita mengarahkan cara pandang Gen Z ini dalam menyikapi
perpolitikan atau menyikapi pemilihan Pilkada 2024 ini, sebenarnya itu saja. Kembali ke kita juga selaku anggota KPU, bagaimana nanti mengarahkan teman-teman itu. Jadi tidak harus yang harus melek politik yang kita ajak, ya tidak juga. Gitu. Tapi teman-teman di situ yang memang sudah eksis di media sosial, tetap kita ajak bergabung. Nah, tinggal kita mengarahkan. Nah, seperti itu. Siap, menarik di mana KPU Kabupaten Mojokerto akan merangkul kalangan generasi milenial atau generasi Z yang memang sudah sangat eksis di media sosial, memiliki banyak sekali ribuan lini masa untuk bisa lebih menggaungkan pemilihan kepala daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto supaya juga bisa meningkatkan tingkat partisipasi publik masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menggunakan hak suaranya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali pemirsa usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pak Randy dari anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Saya ingin langsung ke beliau. Pak Randy, kalau kita berkaca dari pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg pada 2024 lalu, adakah hal-hal yang perlu dievaluasi kawan-kawan KPU dalam penyelenggaraannya untuk memaksimalkan Pilbub 2024 mendatang, Pak Randy? Iya, kalau kita mengaca pemilu 2024 ya, mungkin yang terutama kita harus meningkatkan kemampuan SDM penyelenggara sendiri, baik di tingkat kecamatan, desa, sampai ke tingkat TPS. Ini yang harus kita tingkatkan dalam menghandle setiap tahapan nantinya. Karena apa? Kita ini kan harus menjaga suara rakyat ini supaya tetap murni, tidak ada perubahan-perubahan. Di situ nanti kan menimbulkan sengketa. Nah ini kan harus meminimalisir hal tersebut. Dengan apa? Secara garis besar yaitu tadi, terutama kita meningkatkan kemampuan SDM penyelenggara. Dan yang pasti secara eksternalnya kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari aparatur hukum, pengamanan, dan juga dengan tim ya tentunya, dengan tim paslonnya seperti itu. Siap, koordinasi lintas sektor. Nah kalau berbicara masalah kunci sukses pemilu, Pak Randy, tentu kalau terakhir dikatakan bahwa kunci suksesnya adalah melibatkan 3 aktor, baik itu penyelenggara dan pengawas, KPU dan Bawaslu, masyarakat yang memiliki hak suara, dan yang tidak kalah penting adalah partai politik dan juga bakal pasangan calonnya yang sama-sama harus ikut menjaga suhu kondusif di daerahnya masing-masing. Nah, kalau di Kabupaten Mojokerto, Pak Randy, apakah kawan-kawan partai politik sudah cukup sadar untuk tidak terlalu ekstrim dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, lalu juga ikut mendukung kondusivitas di daerahnya, atau bagaimana Pak Randy? Iya, sejauh ini kami rasa cukup kondusif ya. Sampai hari ini dalam tahapan Pilkada 2024 ini, kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan pertemuan, ya konsolidasi ringan ya, dengan teman-teman partai politik atau kita biasa sebutnya LO lah, LO partai. Nah kita acara ngopi, cangkruan. Ya. Kemarin terakhir ya kita di forum resmi sosialisasi PKPU 8 tentang pencalonan, tentang pemilihan gubernur sampai tingkat bupati ini. Nah di sini dari proses komunikasi yang sudah kita jalin beberapa kali ini, bahwasanya sebenarnya teman-teman partai ini cukup kondusif ya, artinya mereka itu untuk kerjasama itu sangat baik. Mereka juga sudah memahami aturan-aturan main atau regulasi-regulasi terkait pemilihan. Sudah kami anggap sebenarnya sudah memahami lah. Ternyata kenapa sih kok kadang selama ini ada gesekan-gesekan di bawah. Ternyata yaitu pada tataran grassroots atau basis pendukung di bawah. Nah, kalau teman partai itu tidak sampai lah seperti itu. Jadi penekanannya nanti kita ya tetap bekerja sama dengan teman partai itu supaya saling menjaga pendukungnya masing-masing. Nah, memberikan pendidikan politik di situ. Bahwa regulasi ini harus sampai ke bawah juga. Jangan sampai berhenti hanya di tingkatan teman-teman partai.
harus sampai ke bawah juga. Nah, kalau semuanya memahami regulasi secara garis besar atau secara umum, kami rasa semua akan tahulah batasan-batasan dalam melaksanakan kegiatan tahapan, khususnya saat kampanye. Betul, Itu kan, itu betul. yang penting. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi harapan kami nanti regulasi ini harus sampai kepada tingkat yang paling bawah. Siap. Sampai hari ini Pak Randy, beberapa tahapan masih tersisa, mulai dari masa pendaftaran bakal pasangan calon, lalu juga masa kampanye, masa tenang, hingga hari H pencoblosan, dan masa rekapitulasi suara. Dari pengalaman sebelumnya Pak Randy, tahapan mana yang dirasa paling krusial, yang artinya butuh antisipasi sangat serius, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Ya. Ya, jadi ada 3 ya. Menurut kami ada 3 tahapan. Yang pertama saat pendaftaran. Oke. Nah, saat pendaftaran calon itu biasanya selalu ada iring-iringan. Betul. Nah, Betul. kalau bertepatan, katakan ada 2 calon nih, ada 2 calon mendaftar di hari yang sama. Wah, semuanya membawa iring-iringan. Minimal 100 lah ya, 200 orang. Lah ini kan kumpul pada Saling satu titik bertemu. yang sama. Betul. Wah, ini kan bertemu. Nah, di sini sering terjadi rawan lah ya, rawan gesekan. Ya kita tetap mengantisipasi hal tersebut dengan bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan supaya tetap kondusif dan juga dikawal sampai proses datang sampai kembali. Ya, ya. Karena hasil kita koordinasi dengan teman-teman kepolisian, ternyata kan saat iring-iringan itu tidak hanya terjadi keramaian di KPU, saat pulang pun juga itu sering juga terjadi kadang hal-hal yang tidak diinginkan lah oleh masyarakat. Gitu. Nah, ini besok benar-benar akan kita jaga secara ketat, tentunya tidak bisa sendirian kami. Ya, kita akan berkomunikasi secara intens dengan stakeholder di Kabupaten Mojokerto dalam mengawal proses pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah saat kampanye. Nah, ini pasti semua paham lah kalau kampanye. Apalagi pilkada, ini kan gesekannya lebih kuat. Ya. Karena apa? Ya dengan tetangga sendiri, Betul. ya, dengan tetangga sendiri, dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri. Nah ini harapannya, ayolah kita berkampanye secara positif. Jangan berkampanye negatif atau black campaign dan lain sebagainya. Karena apa? Ini memilih pemimpin untuk daerah kita sendiri. Gitu loh. Setelah selesai pemilihan, ini kita tetap berkumpul. Kan kita sama teman ya tetap berbarengan. Jangan sampai hanya karena perbedaan pandangan politik, kemudian nantinya menjadi pemutus silaturahmi di antara masyarakat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu saat hari H ya tentunya, atau menjelang hari H, hari tenang. Biasanya ini kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya, kita juga membutuhkan bantuan dari teman-teman pengawas pemilu, juga masyarakat secara aktif sama-sama kita mengawasi saat hari tenang, tidak ada proses kampanye. Bahkan jangan sampai ada proses manipolitik ya tentunya, itu yang paling krusial. Nah, ini tentunya dengan keterbatasan SDM kita selaku penyelenggara pemilu, kita pasti membutuhkan bantuan dari masyarakat secara langsung. Dari pengawas pemilu, dari pemantau pemilu yang secara independen, nah itu dari organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Ya tiga itu tadilah. Pendaftaran, kampanye, dan hari H. Hari H atau masa tenang. Siap. Masa tenang. KPU Kabupaten Mojokerto sudah sejak dini memperhatikan tahapan-tahapan mana yang kritis atau krusial yang membutuhkan antisipasi lebih lanjut. Nah, sudah menyiapkan langkah-langkah strategisnya. Nah, ini artinya sepertinya KPU Kabupaten Mojokerto, kawan-kawan sudah sangat siap, sangat prepare secara baik untuk bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Mojokerto agar berjalan dengan kondusif, aman, dan juga lancar. Terima kasih Pak Randy sudah hadir di studio kami berbincang-bincang. Semoga masyarakat Kabupaten Mojokerto juga harapannya tingkat partisipasi pemilihnya bisa meningkat di angka 95%. Pemirsa, saya Oki Arisandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.